Yang pertama yang ingin Al-Fakir sampaikan adalah wajib para alim ulama menolak sertifikasi da'i atau sertifikasi ulama. Karena kita tahu apa tujuan Menteri Agama ingin mensertifikasi ulama. Ya, diantaranya adalah untuk membatasi radikalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yashukul khairi illallah. Bismillahi masyaallah, la yakshifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, wa ma bi ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yablughanna hadzal amru ma balaghal lail wan nahar wa la yatrukullahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu hadatin bi azizin aw dalilin izzan ta'iz bil islam dillan tadillu bil kufr. Faqala al ulama al imamah mawdu'atul lil khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Ahbabul kiram a'azani Allah wa iyyakum, para alimul ulama, ashabul fadilah, para habaib, para ajengan, para kiai, para pimpinan pondok pesantren yang Al-Fakir tidak sebutkan satu persatu namanya. Tapi insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim serta hormat Al-Fakir kepada para penjenengan semuanya. Mudah-mudahan doa fi doa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya, sehat walafiat, berkah rezekinya dan manfaat ilmunya dunia dan akhirat. Ahbabul kiram a'azani Allah wa iyyakum. Yang pertama yang ingin Al-Fakir sampaikan adalah wajib para alim ulama menolak sertifikasi da'i atau sertifikasi ulama. Karena kita tahu apa tujuan Menteri Agama ingin mensertifikasi ulama. Ya, diantaranya adalah untuk membatasi radikalisme. Yang dimaksud radikalisme oleh mereka adalah adanya ajaran Islam yang ada hubungannya dengan khilafah dan ada hubungannya dengan jihad fisabilillah. Ini sudah dibuktikan. Lebih dari 350 buku yang sudah ditarik oleh Menteri Agama dari Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah, yang ada di dalamnya tercantum kalimah khilafah dan jihad fisabilillah, maka buku tersebut sudah ditarik. Alasannya adalah ini ajaran radikalisme. Maka ketika Menteri Agama ingin mensertifikasi, tidak ada lain alasannya adalah supaya para alim ulama tidak boleh ngomong khilafah. Para alim ulama tidak boleh lagi menjelaskan tentang jihad fisabilillah. Padahal justru perjuangan khilafah adalah perjuangan para alim ulama. Tidak bisa dipisahkan. Ya, perjuangan para alim ulama, perjuangan khilafah tidak bisa dipisahkan dari dakwah para alim ulama. Karena sudah banyak contoh, ya, bahkan dari generasi ke generasi. Dari zaman kenabian, zaman para sahabat, zaman para tabi'in, zaman para tabi'ut tabi'in, sampai zaman kita sekarang ini. Maka perubahan dunia, perubahan peradaban, itu tidak lepas dari jasa dan perjuangan para alim ulama. Al-Fakir ingin menyampaikan makalah dari Al-Alamah Syekh Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i. Ya, ini mazhab Imam Syafi'i. Sudah barang tentunya adalah ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya, beliau menjelaskan dalam kitab Ahkamus Sultaniyah, ya,
Di bab yang pertama beliau mengatakan al-imamah maudu'atun lil khilafatin nubuwati fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Ini halamannya halaman 15. Jadi kitab Al-Ahkam Sultaniyah yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau menjelaskan al-imamah maudu'atun lil khilafatin nubuwah. Imamah itu adalah ya dimaknai dengan khilafatin nubuwah. Jadi imamah dengan khilafah itu ya muradif, sinonim, sama namanya, di makna wahid. Ya. Al-imamah maudu'atun lil khilafatin nubuwah. Khilafahnya juga khilafatin nubuwah. Apa tuh khilafatun nubuwah? Jadi makanya dalam Islam itu ada namanya khilafah ala minhajin nubuwah. Bahwa khilafah ini adalah manhajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu manhaj? Manhaj adalah thariqatun maslukatun bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Manhaj adalah thariqah, ya. Jalan hidup yang pernah ditempuh, yang pernah dipakai, yang pernah dititi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka khilafah ini adalah manhajun nubuwah. Manhajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut Imam Al-Mawardi, ya. Bahwa khilafah ini adalah khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Ya, dalam menjaga agama dan mengatur dunia ini dengan agama Islam, dengan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi khilafah ini adalah thariqah yang pernah dipakai oleh baginda Rasulullah. Ya. Jangan mengaku umat Nabi Muhammad, apalagi mengaku ulama kalau berani menolak khilafah. Karena khilafah adalah khilafatin nubuwah, manhajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka pantas saja kalau perjuangan khilafah ini dipelopori, ya, yang menjadi garda terdepannya adalah para alim ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya, bahkan kata beliau, ya, bahwa khilafah fungsinya ini ada yang pertama adalah khirasatuddin, untuk menjaga agama, menerapkan hukum-hukum Islam sehingga Islam ini terjamin, terjaga kemurniannya, ya. Al-Qur'annya terjamin, terjaga dari kepalsuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjaga kehormatannya dari orang-orang yang menghinakan. Kalau umat Islam punya khilafah, maka tidak akan ada orang yang berani ngacak-ngacak umat Islam. Ya, ngacak-ngacak Al-Qur'an, tidak akan berani. Ada orang yang berani menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqduha liman yaqumu biha fil ummah wajibun. Akad khilafah bagi orang yang mau menegakkannya dengan umat wajibun, hukumnya wajib. Ini menurut Imam Al-Mawardi. Ahbabul kiram, oleh karenanya perjuangan khilafah adalah perjuangan para alim ulama. Ya, memang orang-orang yang paling takut kepada Allah ketika syariat Islam tidak ditegakkan. Ketika hukum-hukum Allah dicampakkan, maka orang yang paling takut dengan azab Allah adalah para alim ulama. Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat yang ke-28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Al-Fakir, ya, membuka Ibnu Katsir, ya, tadi sebelum bicara, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir, Abdullah Ibnu Abbas menjelaskan al-alim birrahmat malam yusyrik bihi syai'an wa halla halalahu wa harrama haramahu wa hafidha wasiyatahu wa aikona annahu mulaqihi wa muhasiba bi amali. Bahwa orang alim itu orang yang kenal dengan Allah yang Rahman. Dia tidak mungkin melakukan satu kemusyrikan, apalagi kemusyrikan secara hukum. Wala yusyrik bi hukmihi ahada. Karena dia tahu Allah melarang kita melakukan kemusyrikan secara hukum dengan menggunakan hukum yang lain selain hukum Islam. Wa ahalla halalahu, kata Ibnu Katsir, ya, bahwa ulama adalah berani menghalalkan sesuatu yang halal. Wa harrama haramahu, dan mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Wa hafidhu wasiyatu, dan memelihara wasiat, warisan yang dibagi, yang waris, ya, wasiat yang diwarisatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka
para ulama yang mendapatkan wasiat, yang mendapatkan warisan dan kepercayaan dari baginda Rasulullah SAW adalah para alim ulama, bukan yang lain. Ya, sampai Rasulullah SAW ketika mau meninggalnya, ya menitipkan umatku. Ya, menitipkan umatnya kepada siapa kalau bukan kepada para alim ulama hari ini. Umat Islam nasibnya seperti apa? Menerapkan hukum Islam atau tidak? Maka titipan itu amanah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW adalah kepada guru-guru kita, kepada para alim ulama, guru-guru saya yang hadir di sini semuanya. Ahbabnal kiram a'azani Allah wa iyyakum wa aikana annahum mulaqi wa muhasabi amalihi. Dan ulama lah orang yang paling yakin akan pertemuannya dengan Allah. Orang yang paling yakin ya akan dihisab semua amalnya. Kepada siapa lagi kalau kita mau berbicara tentang menerapkan syariat Islam kalau bukan ulama? Siapa lagi berharap umat ini ya untuk kemajuan kalau bukan kepada para alim ulama? Ahbabul kiram, oleh karenanya dalam kesempatan yang singkat ini Al-Fakir Al-Hakir mengajak kepada kita semuanya, khusus untuk diri saya, diri Al-Fakir sendiri, umumnya untuk kita semuanya. Mari para alim ulama untuk segera bergabung bersama ulama-ulama yang soleh untuk menegakkan khilafah Islamiyah, ya, dan juga menegakkan syariat Islam secara kafah dalam naungan khilafah. Mari kita sambut tegaknya khilafah ala minhajin nubuwah, ya, yang kedua yang sebentar lagi akan segera tegak insyaallah di waktu qarib insyaallah. Itu saja. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.